sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pengen ini memberikan hadiah terbaik buat istri saya, karena waktu itu saya bisa di sini juga berkat support dia ya, dari mulai keuangan, karena sebelum saya ke sini keuangan saya itu nggak karuan. Kemudian saya balik lagi ke Saudi Arabia dengan support dia, tapi pas waktu kejadian ini istri saya meninggal, itu saya tidak bisa pulang karena masa pandemi ya. Masya Allah, antusias. Kali ini kita mulai berangkat dari Hotel Al-Kiswa Tower ya. Ini bareng jamaah dari Hotel Al-Kiswa. Kita akan menuju ke dekat ya di sana. Cuman karena memakan waktu, kalau jalan kaki Hotel Al-Kiswa memberikan transportasi seperti ini ya. Masyaallah, akan menuju ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke, hanya beberapa menit kita sampai. Kita menuju ke Masjidil Haram. Barakallah. Jadi nanti kita akan berangkat dari sini menuju Hotel Kiswah ya, kalau selesai menjalankan ibadah umrohnya. Oke, ini dia Anjum Hotel ya. Siapa yang sudah pernah ke Tanah Suci kemudian nginap di Anjum Hotel, Masya Allah tabarakallah, kita akan menuju ke Masjidil Haram ya. Masya Allah tabarakallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah tabarakallah. Tidak kurang-kurangnya saya doakan untuk para subscriber dan viewersku yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya, agar kelak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, serta bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indah banget ya suasana di pagi dini hari ya, sekitar jam 3:30 ini. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah bisa datang ke sini lagi untuk menjalankan ibadah umroh ya. Kali ini menjalankan ibadah umroh untuk almarhumah istri saya. Masyaallah tabarakallah.
Oke, top sudah selesai. Kita lanjut dengan sa'i dari Safa ini ya. Bukit Safa. Ini kita ambil di lantai bawah ya. Ternyata kita salah untuk sa'i ngambilnya di atas ya, bukan di bawah. Ini kita kembali lagi mencari bagian atas karena bagian bawah tadi bilang ke Askari tidak bisa, harus pakai yang di atas. Kita jalan menuju ke sana, menuju ke Bukit Safa ya. Itu dia, kita akan naik ke atas menuju ke bagian puncaknya ya, Bukit Safa. Ini dia bagian atas ya, puncak Safa. Kita mulai dari sini untuk sa'i. Masyaallah. Untuk para subscriber dan viewers yang tercinta ya, inilah Bukit Safa. Kita akan mulai sa'i dari sini. Saya doakan untuk para subscriber dan viewers yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya, agar kelak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh ya. Masyaallah, tabarakallah. Untuk sahabat Tuyan Survivor Madinah, ini adalah jalur sa'i yang berwarna hijau. Ini tanda untuk kita melakukan lari-lari kecil ya. Disinilah orang-orang mulai lari-lari kecil sampai akhir lampu hijau di sana, kemudian jalan kaki lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, akhirnya setelah selesai umroh, membatalkan untuk almarhumah istri saya ya. Sekarang kita keluar
mau sejenak istirahat ya, karena melaksanakan ibadah umroh ini sangat lelah ya, capek, kurang tidur. Sekalian saya mau curhat sedikit ya tentang ibadah umroh kali ini. Mungkin seperti pamer atau riak ya, semacamnya dipublikasikan, karena umroh kali ini itu bukan untuk saya pribadi tapi untuk almarhumah istri saya ya. Makanya kemarin itu di video sebelumnya membahas tentang badal umroh ya, sekalian biar subscriber dan viewers Rian Survivor Madinah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan saya pribadi ya, dengan keluarga saya, yang sampai detik ini saya belum publikasikan kepada viewers dan subscribers ya, siapa Rian Survivor Madinah yang selalu keluyuran kelayaban di kota Madinah Munawwaroh, nge-YouTube nggak jelas sendirian gitu kan. Itu jawabannya adalah sekarang ya. Istri saya pada masa pandemi itu kecelakaan antara motor bike Scoopy ya dengan dump truck yang lagi membawa batu ya. Jadi mobil proyek itu pas setelah kejadiannya itu setelah Idul Fitri, 10 hari setelah Idul Fitri kejadiannya, ketika sepulang dari ini sepulang dari jalan-jalan bersama keluarga ya. Namun pas sudah dekat dengan rumah, keluarga yang lain sudah nyampe, istri saya tinggal 50 meter lagi ya, nyampe di rumah orang tuanya, kecelakaan di Cirebon. Makanya ini ya, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pengen ini memberikan hadiah terbaik buat istri saya, karena waktu itu saya bisa di sini juga berkat support dia ya, dari mulai keuangan, karena sebelum saya ke sini keuangan saya itu nggak karuan. Kemudian saya balik lagi ke Saudi Arabia dengan support dia, dukungan dia ya. Tapi pas waktu kejadian ini istri saya meninggal, itu saya tidak bisa pulang karena masa pandemi ya. Dan di masa pandemi itu saya itu nggak bisa pulang karena ada permasalahan di sini. Ketika masa pandemi, catering haji dan umroh saya tempat bekerja tutup total selama 1 tahun lebih. Kemudian saya tidak digaji ya, cuma dikasih makan saja tanpa dikasih uang sepeser pun ya. Kalaupun pengen uang harus bilang dulu, minta gitu, atau utang. Dan untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarga, saya berusaha melancong serabutan di semua kota di Arab Saudi ya, sampai ke Jeddah, ke Tuwal, kota Madinah, balik lagi ke kota Madinah. Pokoknya kemanapun yang ada serabutan itu saya tuju ya, walaupun dengan gaji seadanya dulu ya. Basic saya sebenarnya 2.000 real ya, karena tukang masak itu sebenarnya harusnya gede ya. Cuman waktu itu karena saya dari awal, makanya datang ke kota Madinah Munawwaroh dengan gaji yang minim ya. Namun kata
CEO cateringnya kalau ada tambahan atau jumlah jamaahnya banyak akan mendapatkan hadiah tambahan ya. Tapi untuk waktu itu karena nggak ada pekerjaan, jadi saya pindah majikan, makanya ini ya, saya bebas dari catering, saya bebasin juga rambut saya dipanjangin ya. Ini sudah mencapai 3 tahun rambut ini saya mungkin tidak dipotong ya, hampir 3 tahun. Sebabnya ya, Kang Rian itu memiliki rambut yang panjang karena sudah keluar dari perusahaan catering haji dan umroh. Kemudian pindah majikan itu baru 10 hari kemudian istriku meninggal ya, kecelakaan. Bukan 10 hari, 2 minggu, karena sebelum lebaran saya sudah bekerja, kemudian setelah lebaran istriku meninggal ya, kecelakaan tabrakan dengan dump truck ya. Motor istri saya yang nyetir anak yang paling besar, anak sambung saya, kemudian anak yang kecil umur 2 tahun jatuh ngegelundung ke samping, mungkin ke pinggir jalan raya. Makanya alhamdulillah selamat untuk anak yang kecil, cuma luka gores sama di sini ya. Waktu itu yang jadi pikiran adalah anak yang balitanya ya, mungkin dia diselamatkan oleh ibunya atau gimana, makanya dia itu tidak terjadi apa-apa ya. Yang paling parah itu almarhumah istri saya ya, karena kepalanya kena, kemudian anak sambung saya yang mau sekolah SMA tangannya patah satu sebelah kanan ya, makanya pending 1 tahun tidak sekolah. Nah, makanya itu Kang Rian ini setiap di vlog itu sendirian, tidak ada teman, tidak ada kawan, karena saya menutup diri. Masih mending saya berkreasi, membuat konten kreator seperti ini ya. Pengen jadi konten kreator, belajar dari awal, karena hanya ini satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk mengisi kekosongan ya, karena saya menutup diri untuk hal-hal yang tidak berguna, pergaulan yang tidak benar ya, karena di Tanah Suci juga banyak pergaulan yang tidak beres ya. Kemudian mungkin ada yang tanya kenapa nggak balik ya. Waktu itu baru pindah majikan sekitar 2 minggu ya. Jadi perusahaan catering memperbolehkan saya untuk nagal kafalah ya, pindah majikan. Baru 2 minggu kemudian istri kecelakaan seperti itu, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pulang ya. Makanya cuma hanya bisa menangis meratapi apa yang terjadi waktu itu. Waktu itu saya tidak bisa apa-apa. Waktu anak nangis pun rasanya pengen meluk sekenceng-kencengnya ya. Tangisannya begitu lantang ketika kejadian itu. Makanya sempat down banget waktu itu ya. Berapa bulan saya menutup diri dari lingkungan di sini juga ya. Nggak mau ngobrol sama siapa-siapa, kecuali pokoknya setiap hari telepon anak saya ya, sampai sekarang pun begitu. Yang penting anak saya itu nomor 1 ya. Usahakan telepon setiap hari biar dia tidak merasa kehilangan total keseluruhan ya. Almarhumah istri saya meninggal, saya tidak ada di samping untuk anak saya waktu itu, sampai sekarang pun begitu. Makanya setiap hari saya selalu menyempatkan untuk menghubungi anak saya ya. Kemudian berapa tahun saya tidak pulang, karena kalaupun saya pulang waktu itu hutang saya banyak sekali ya. Dan tidak mungkin juga saya pulang karena waktu itu persyaratannya sangat ketat sekali, karena saya belum punya ID atau iqamah ya. Kemudian diperpanjang, pas diperpanjang waktu itu
3 bulan kemudian juga dendanya sampai 90 jutaan untuk bisa mengambil saya dari bos yang lama ya. Karena waktu itu tidak ada PMI Indonesia, maksudnya TKI yang berangkat dari Indonesia, makanya bos-bos Arab Saudi yang pengen mengambil orang Indonesia berebutan ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Makanya kalau ada yang nakal kepala secepatnya diurus-urus, denda-dendanya juga mau ya. Biasanya orang Saudi tidak mau membayar denda, kita mesti dipotong gaji ya berapa bulan gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya tidak dipotong gaji sepeser pun, dengan syarat mesti diperpanjang kontrak baru itu selama 2 tahun. Kata bos saya, kamu mesti ikut saya 2 tahun karena kamu dendanya sampai 26.000 rial. Itu kalau sekarang dirupiahkan mencapai 100 juta ya. Kalau sekarang dirupiahkan mencapai 100 juta lebih. Kalau dulu masih 3.000 sekian ya. Jadi kalau untuk sekarang 100 juta lebih untuk mengambil saya ya. Karena dendanya sangat banyak, 1 tahun lebih saya tidak dibikin iqamah atau ID, kemudian harus 2 tahun membuat iqamah. Berapa duit itu? Kemudian dendanya. Insyaallah itulah sedikit cerita ya dari permasalahan pribadi Kang Rian Survivor ya. Yang Iba ya terima kasih, minta doanya untuk almarhumah istriku ya. Jadi pada kesempatan kali ini subscriber dan viewersku yang tercinta tahu siapa Rian Survivor ya. Mau nangis pun sebenarnya tidak etik ya, karena buat apa nangis-nangis. Saya sudah banyak nangis di sini ketika di Kota Madinah Munawwaroh. Setiap ada jamaah umroh yang saya bantu, saya curahkan hati saya. Disitulah saya kadang nangis berebel ya, karena sudah bertahun-tahun nggak pulang-pulang ya. Sekarang sudah 4 tahun, karena ada sesuatu yang mesti saya capai demi masa depan anak saya ya. Termasuk saya sudah berumur, kemudian saya juga punya cita-cita nggak bakalan kembali lagi ke Saudi Arabia ya untuk bekerja. Kalau suatu saat bisa kembali hanya untuk insya Allah pergi ke tanah suci ya, menjalankan ibadah umrah ataupun haji ya. Tapi kalau untuk bekerja, kemungkinan saya tidak akan balik lagi ke sini ya. Makanya ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bekerja di Arab Saudi sebelum pensiun. Makanya saya belajar terus menjadi konten kreator agar diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, kemudian bisa dijadikan untuk modal awal saya ya untuk menetap di Indonesia agar memiliki penghasilan ya. Kemudian sembari saya jualan juga makanan, tentunya jajanan-jajanan Indonesia ya. Jadi saya akan buka di rumah sendiri sembari ngomong anak ya. Karena saya di rumah hanya bersama anak saya yang masih sekarang umur 4 tahun mau menuju ke 5 tahun ya. Karena anak sambung saya serahkan kepada bapaknya ya untuk diurus, karena mamahnya sudah tidak ada, agar lebih terjaga ya. Karena anak yang sudah dewasa itu sangat sulit sekali untuk menjaganya ya, kecuali sama orang tuanya mungkin akan lebih mudah ya. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah cerita, mungkin cerita sedih ya atau gimana gitu, karena sudah terlanjur kadung. Saya menceritakan masalah badal umroh untuk almarhumah istri saya ya. Jadi mohon maaf kalau tidak suka, boleh skip ya. Nanti lain cerita lagi ya untuk berikutnya. Oke, demikian video vlog kali ini dari Kota Mekah Al Mukarramah, area pelataran Masjidil Haram. Ya, kurang-kurangnya saya doakan untuk para subscriber dan viewers yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, serta bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW dan tempat sejarah-sejarah lainnya di Kota Madinah Munawwaroh dan Kota Mekah Al Mukarramah.
capek ya lur. Mudah-mudahan para subscriberku yang tercinta bisa menyusul ke Tanah Suci ya. Saya doakan juga untuk yang sampai sekarang ini ada yang peduli dengan anak saya ya, karena anak saya itu sekarang dititipin ke adik saya. Rumah saya pun dititipin ke ponakan saya ya, untuk ditempati karena dulu sempat kosong hasil jerih payah dari bekerja di Arab Saudi ya. Masyaallah tabarakallah. Pokoknya dengan adanya video ini, subscriber dan viewersku yang tercinta tambah tahu lagi siapa saya ya. Jadi sebenarnya saya bukanlah seorang tour guide ya, tour guide atau tour leader. Saya hanyalah seorang PMI Arab Saudi yang selalu membantu jamaah umroh dari Kabupaten Indramayu, karena saya punya channel dengan bos-bos travel yang berada di kota Indramayu. Kadang juga ada yang menghubungi saya dari daerah lain, kota lain untuk bisa ketemu. Makanya saya selalu membantu seseorang di Tanah Suci Kota Madinah Munawwaroh, termasuk Bang Satria Pondek ya. Saya bantu-bantu, itu bukanlah tur resmi ya. Tour guide resmi, hanya sekedar membantu saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.